pemilik salon, Nur Lela, meminta seorang perempuan yang diduga tetangganya bersumpah dengan cara menginjak Al-Quran. Video pun viral hingga membuat warga marah karena dinilai melakukan penistaan agama. Islam dan Kristen berpendapat mati atau matikan itu syahid. Pada hari ini kami mendiskusikan terkait pernyataan Bapak Yusuf Kala dalam ceramahnya yang menyinggung ajaran agama Kristen. Saya pun berjanji untuk tidak melakukan ritual atau ibadah dan melakukan kegiatan yang bersifat melibatkan warga umat Buddha yang menimbulkan keresahan warga Desa Babat. Ya, bagi saya sila pertama Pancasila itu punya posisi yang unik ya. Kenapa kok ketuhanan yang Maha Esa ditaruh nomor satu? Bagi saya itu pertanyaan dasarnya. Dan kemudian jawaban yang saya dapatkan adalah ketika ketuhanan Maha Esa dijadikan sebagai sila nomor satu, itu tandanya salah seorang tokoh Peter Berger dia buat teori tentang sacred canopy atau kanopi kudus, payung suci, gitulah ya kita sebut sebagai itu. Nah, bagi saya kemudian Pancasila ini kan sacred canopy-nya Indonesia. Jadi ketika ketuhanan Maha Esa yang ditaruh paling atas itu tandanya ketuhanan Maha Esa itu adalah sacred canopy. Tandanya apa? Segala sesuatu yang terjadi di bawah, dalam artian ini berarti segala sesuatu yang terjadi di Indonesia semua berlandaskan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kemudian kalau misalnya berbicara mengenai sacred canopy dan juga Pancasila sila pertama, itu tandanya bagi bangsa Indonesia yang beragam. Tidak hanya agama saja, tapi ada budaya, bahasa, dan lain-lain. Bahkan di Indonesia pun tidak hanya orang Indonesia gitu kan, banyak juga orang luar. Nah itu tandanya ketuhanan yang Maha Esa itu mau merangkul semua umat, dalam artian merangkul semua umat beragama. Jadi ada kebebasan di situ, sehingga kalau misalnya dibilang keberagaman agama yang ada di Indonesia, maka ketuhanan yang Maha Esa ini memberikan jaminan bagi semua orang untuk bisa hidup di Indonesia dengan merangkul agamanya masing-masing. Menurut saya makna dari sila pertama itu di mana masyarakat Indonesia itu berhak memilih agamanya sendiri dan maupun kepercayaan masing-masing dan serta dilindungi. Namun bukan hanya itu, masyarakat Indonesia juga dituntut untuk menghargai serta menghormati dan bertoleransi kepada agama-agama yang lainnya. Menurut saya itu nilai tersebut itu sangat penting dalam kehidupan yang di mana Indonesia itu memiliki keberagaman agama. Dilaksanakan dengan baik sila tersebut, mungkin negara ini akan damai. Jadi kita kan, aku kan kuliah di UKSW nih, terus punya teman-teman yang Katolik, Kristen gitu. Jadi mungkin pengalaman dari mereka ya, mereka sering ngingetin aku sholat, terus sediain tempat mungkin kalau lagi di kos mereka gitu sih. Menurut saya itu dari pribadi sendiri sih, kita harus membuka diri terlebih dahulu terhadap orang lain, apalagi ini di kampus UKSW kan. Jadi aku banyak banget teman-teman dari beda agama, ada yang dari Kristen, Islam, dan aku cara menghormatinya adalah misal aku punya teman di agama Islam, aku tuh selalu mengingatkan teman-teman untuk beribadah, terus memberikan fasilitas untuk mereka sholat, seperti itu sih. Kita harus membuka diri terlebih dahulu. Menurut aku yang dari video pertama yang menginjak Al-Quran itu sudah tidak mencerminkan sila pertama ya, karena kan itu ada cara lain gitu loh untuk menyelesaikan sebuah masalah, tapi kenapa harus menggunakan kitab suci kayak Al-Quran gitu untuk menyelesaikan masalahnya, yang dimana kitab
atau kan juga Al-Quran kitab suci tadi. Dan menurut aku itu penyebabnya bisa saja karena viral saat juga dan juga menggiring opini masyarakat, dimana kan Indonesia demokratis banget ya, dan juga bisa aja sentimental terhadap suatu agama. Ya Pak Yusuf, kalau itu kita tidak mencerminkan sila pertama, karena kan kita tahu juga bahwa di Indonesia ini ada 7 agama yang diakui. Ada Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, dan juga percayaan yang kemudian kita juga tahu bahwa agama itu mengajarkan hal-hal baik dan juga perdamaian. Kemudian Pak Yusuf Kalla kan dia seorang public figure yang maksudnya pernah berpolitik gitu. Tapi kalau misalnya dia mau berceramah, itu harusnya dia harus meneliti lagi lebih dalam gitu loh, tidak hanya menggunakan satu perspektif saja yang dimana yaitu diambil dari ayat-ayat potongan, karena kan itu bisa saja menggiring opini masyarakat dan juga menimbulkan konflik antar umat beragama. Menurut aku penyebabnya itu bisa aja karena sentimental terhadap suatu agama gitu. Menurut aku, terus yang ketiga itu tentang perusakan tempat ibadah itu salah juga karena itu perbuatan curah dan tidak mencerminkan sila pertama, karena mau makan perusakan di tempat umum pun itu juga termasuk hal yang salah dan tidak terpuji ataupun itu tempat ibadah juga, karena itu juga bukan, kalau misalnya ada masalah itu bukan salah satu jalan keluar yang terbaik juga kan, ada jalan lain kayak misalnya berdiskusi atau membicarakan secara damai. Kemudian itu juga bisa dibilang tidak menghormati agama lain. Kalau saya itu emang kan katanya itu tempat singgah gitu kan, yang dijadikan tempat ibadah. Itu kalau misalnya emang karena ada personal gitu, harusnya tidak sampai merusak tempat. Terus penyebabnya menurut aku tuh itu tadi, yang pertama karena ingin viral dan juga sentimental terhadap suatu agama. Kalau menurut aku media sosial tuh justru bisa memecah belah agama ya. Kalau misalkan kita scroll TikTok tuh setiap hari pasti ada aja 1-2 konten yang tentang agama, terus habis itu nanti netizen yang di komen tuh pasti ngadu domba segala macem lah. Memang menurut saya itu media sosial itu memang bisa menjadi salah satu penyebab adanya konflik antar agama, dikarenakan media sosial itu memungkinkan informasi yang disebarkan itu menyebar secara luas dan cepat, tidak peduli itu benar maupun salah. Maka dari itu kesempatan itulah orang-orang gunain untuk menggiring opini-opini serta bahkan berani untuk memberikan komentar-komentar yang memicu konflik maupun sisi-sisi dari agama-agama lainnya. Dan untuk contoh, mungkin saya akan ngambil contoh yang lumayan banyak orang temuin, yaitu dari video yang dimana orangnya itu melakukan konten yang dia itu memvideokan aktivitasnya di tempat ibadahnya maupun cara dia untuk doa di tempat ibadahnya, lagu-lagunya, berdoanya. Dan pasti di komentarnya itu ada saja yang memberikan komentar seperti, aduh aku
aku dengerin lagunya, aku dengerin doanya, aku login nggak ya. Dan menurutku itu komentar seperti itu seharusnya tidak usah dimasukin, tidak usah disebarkan ke orang-orang, karena itu merupakan perilaku yang sangat childish, kekanak-kanakan, dan tujuan mereka itu pasti hanya untuk menarik perhatian saja. Itu untuk contohnya. Diskriminasi terhadap agama itu, kalau misalnya pengalaman saya, dimulai dari sekolah. SMP dan SMA saya masuk di sekolah swasta yang setiap pagi kita harus mendengar membaca Al-Quran. Kita yang umat Kristen tidak diberikan ruang untuk kita bisa berkumpul, doa bersama di pagi hari, itu tidak ada. Kita hanya diminta dalam kelas tetap tenang, jangan mengganggu proses membaca Al-Quran itu. Kalau misalnya kita ada tugas, kita disuruh kerjakan tugas. Kalau tidak ada, kita dibolehkan untuk tidur. Tapi selama kurang lebih 15 menit itu, kita yang umat Kristen hanya diminta untuk diam dalam ruangan ketika teman-teman Muslim di sebelah kita, bahkan juga termasuk bangku saya, dia sambil membaca dia punya ayat kitab suci. Kemudian kalau bisa ditanyakan apa yang bisa saya lakukan, ya saya tidak bisa lakukan apa-apa. Di satu sisi, dalam tanda kutip ya, dengan with lack of better words gitu ya, kekurangan bahasa yang lebih tepat, kita minoritas di situ. Jadi kita mau bikin apa? Akhirnya yang bisa kita buat adalah memanfaatkan segala sesuatu yang ada yang diberikan kepada kita. Misalnya ibadah di waktu doa hari Jumat itu kita manfaatkan sebaik mungkin. Kalau dari aku sendiri sih belum pernah ya Kak, tapi mungkin kalau misalkan ketemu dengan hal yang kayak gitu, kita bisa menghadapinya dengan komunikasi baik-baik aja sih Kak. Pertama, harus dari diri kita sendiri, kita mau membuka diri terhadap orang lain atau enggak. Yang kedua itu mungkin pemerintah setempat bisa mengadakan forum diskusi terhadap pemimpin-pemimpin agama supaya kita tuh bisa, oh agama lain seperti ini, agama lain seperti ini gitu.